Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita memuji Allah, memohon ampunan, memohon pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Barang siapa yang Allah taala berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah tabaraka wa taala semata saja. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Imran ayat 14. Allah taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musallamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Allah taala jadikan pada diri manusia memiliki syahwat, memiliki keinginan, memiliki rasa cinta kepada nisa, kepada wanita, wal banina, begitu juga kepada anak-anak, kemudian kepada harta benda, minadz zahabi wal fiddah, baik itu berupa emas ataupun berupa perak. Begitu juga kecintaan terhadap kuda yang indah, kemudian kecintaan terhadap hewan ternak, kecintaan terhadap ladang dan sawah. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua, kata Allah tabaraka wa taala, adalah mata'ul hayatid dunya, keindahan yang Allah taala jadikan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan tempat kembali yang terbaik adalah di sisi Allah tabaraka wa taala, yaitu berupa surga. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, sewaktu menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala ini, beliau mengatakan rahimahullah dalam ayat yang mulia ini,
Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang perhiasan kehidupan dunia yang Allah taala jadikan manusia senang terhadapnya, yang Allah jadikan manusia mencintainya. Di sana terdapat kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap harta benda. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dan yang paling berbahaya di antara syahwat tersebut adalah yang pertama yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu kecintaan terhadap wanita. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnatan, suatu fitnah. Yang fitnah tersebut adarra 'ala rijal, yang mana fitnah tersebut lebih berbahaya, paling berbahaya bagi seorang lelaki melebihi dari fitnah wanita. Jamaah rahmati Allah, dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun hadirah wa inna Allah mustahlifukum fiha." Sungguhnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia itu hulwatun, manis dan hijau. Di sini Nabi SAW ingin menggambarkan bahwasanya dunia terdapat di dalamnya keindahan, manis dan hijau dunia. Terdapat gemerlap yang ada di dunia. Hulwatun hadirah. Wa inna Allah mustahlifukum fiha. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kalian khalifah di atas muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala, wa yanzuru madza taf'alun. Kemudian Allah ta'ala menyaksikan apa saja yang kalian kerjakan di atas muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fattakud dunya, bertakwalah kalian terhadap dunia, yaitu berhati-hatilah kalian terhadap dunia, berhati-hatilah kalian terhadap gemerlap dunia, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah yang ada di dunia. Fattakud dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan, mengingatkan akan bahayanya fitnah-fitnah yang ada di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan lagi akan bahayanya fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan binasanya Bani Israel, yang pertama kali menyebabkan mereka binasa adalah fitnah wanita ini. Jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu awratun, fa idza kharajat istasrafaha syaitan." Wanita adalah aurat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika wanita ini keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumah, maka syaitan pun akan menghiasinya. Dan kita lihat betapa banyak manusia
yang tertipu dengan fitnah wanita. Betapa banyak manusia, baik itu tua ataupun muda, baik itu seorang pelajar atau ustadz, baik itu masyarakat, rakyat atau pejabat, yang mereka tertipu dengan fitnah wanita, yang mereka binasa dengan fitnah wanita. Karena ini merupakan fitnah yang sangat besar yang telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diingatkan oleh banyak dari sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an tentang bahayanya fitnah wanita. Maka hendaklah kaum muslimin untuk mewaspadai fitnah yang sangat berbahaya ini. Hendaklah mereka berhati-hati dengan fitnah yang dapat membinasakan mereka, yaitu fitnah wanita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Setelah kita mengetahui tentang betapa dahsyatnya fitnah wanita, setelah kita menyadari betapa bahayanya fitnah wanita ini, maka hendaklah para uqala, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang cerdas, dia membekalkan dirinya, membentengi dirinya agar selamat dari fitnah ini, agar mereka tidak binasa, jatuh dalam kehancuran dikarenakan fitnah yang besar ini. Dan di antara jalan tips agar seorang dapat selamat dari fitnah ini, yang pertama, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak dia duga-duga. Maka jalan yang pertama bagi seseorang untuk menghadapi fitnah wanita ini, yaitu tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Taala. Tingkatkan ketakwaan. Ingat bahwasanya Allah Taala senantiasa memperhatikan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah." Allah Ta'ala katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya tadi, daripada wanita, anak-anak, daripada harta. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala telah siapkan bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah telah siapkan surga yang mengalir di bawah surga ini sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Allah telah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, selamat dari fitnah ini. Wa azwajum mutahharah, dan Allah Ta'ala juga telah siapkan azwaj, istri-istri, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, istri-istri yang suci. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang pertama tips agar selamat dari fitnah ini, yaitu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tundukkan pandangan. Dalam hadis riwayat Muslim,
Nabi SAW mengatakan, falil ainani zinatuha, dan bagi setiap dalam kedua mata, zinatahuma, ada zinanya, yaitu an-nazar, yaitu melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Taala. Maka tips untuk selamat dari fitnah wanita yang kedua adalah dengan menjaga pandangan, ghuddul basar, dengan menundukkan pandangan. Baik itu melihat secara langsung ataupun melihat dari handphone. Selamatkan diri kalian dari fitnah yang luar biasa ini. Tundukkan pandangan kalian, bertakwa kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan menikah. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah dari wanita itu 2, 3 atau 4. Dan apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang dari wanita tersebut. Dan ini adalah jalan selamat dari fitnah. Dalam suatu riwayat disebutkan, sewaktu Nabi SAW melihat suatu pandangan yang tidak sepantasnya, maka Nabi SAW segera pulang ke rumahnya untuk menjumpai istrinya. Maka tips yang ketiga adalah menikah bagi mereka yang telah memiliki ba'ah, memiliki kemampuan, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu dan memiliki al-ba'a, memiliki kemampuan, memiliki kecukupan kemampuan untuk menikah, mampu dalam segala halnya, mampu untuk menikah, tidak ada ikatan, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, dia memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ini adalah jalan untuk keluar dari fitnah wanita. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini juga Nabi SAW mengingatkan tips yang lainnya, yaitu dengan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, masih belum memiliki kemampuan untuk menikah, masih ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, masih belum mampu mencukupi kebutuhannya, yang mana dia dinyatakan masih belum mampu untuk menikah pada saat itu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa ini adalah wija, kata Nabi SAW. Dia adalah perisai dari fitnah ini. Kemudian yang kelima adalah dengan memunculkan di dalam diri kita bahwasanya wanita yang ada keinginan bagi kita untuk mendekatinya, untuk memacarinya, untuk berzina dengannya adalah karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, suatu ketika seorang pemuda mendatangi Nabi SAW, kemudian meminta izin pada Nabi SAW untuk berzina. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pemuda ini, atuhibbu li ummik, apakah engkau ridho apabila wanita yang dizinahi itu adalah ibumu? Apakah engkau ridho jika wanita yang dizinahi itu adalah anak perempuanmu? Apakah engkau ridho jika wanita yang dizinahi itu adalah saudarimu? Apakah engkau ridho jika wanita yang akan dizinahi itu adalah bibimu? Maka pemuda ini pun mengatakan dia tidak ridho. Kemudian dia bertobat kepada Allah Taala. Maka seorang yang ingin mendekati anak perempuan orang, ingin memacari, ingin mendekati wanita yang tidak dihalalkan, maka ingat bahwasanya dia, wanita itu adalah anak seseorang. Dia adalah saudara dari seseorang, saudara kalian yang lainnya. Maka sebagaimana kalian tidak ingin wanita kalian diganggu, maka mereka pun tidak ingin wanita mereka diganggu. Maka janganlah kalian berkhianat dengan mendekati anak wanita orang. Dan ingat, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan adalah sesuai dengan amalan kalian. Pada hari ini kalian mendekati anak orang, mengganggu anak orang, ingat kedepannya anak kalian yang akan diganggu oleh lelaki yang lainnya.
Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari fitnah wanita ini. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita di akhir solat untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari fitnatil qabr, fitnah kubur, kemudian fitnah jahannam, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masih dajjal. Ya, maka berlindunglah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari fitnah tersebut, karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, menyelamatkan fitnah, menyelamatkan diri kita dari fitnah, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasna'un.